tanpa ada hajat ataupun kebutuhan darurat. Ya. Ketika kita berada di tengah-tengah perkumpulan, khususnya di dalam majelis ilmu, maka tidak diperbolehkan kita menjulurkan kaki kita. Nah, ini termasuk daripada sopan santun yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu di dalam rangka menjaga marwah pribadinya, marwah kepribadian dia yang mulia, khususnya tatkala berada di majelis ilmu. Sebagaimana ini disampaikan oleh Abu Bakar At-Tartushi dari madhab Maliki, begitu juga Abu Muhammad Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, Abu Wafa Ibnu Aqil dari madhab Hambali juga. Kemudian di antara perbuatan juga yang harusnya ditinggalkan oleh para penuntut ilmu, yang dimana perbuatan tersebut dapat merendahkan marwahnya, dapat menjadikan ilmunya cacat, yaitu adalah suhbatul aradil wal fusaq wal majjani wal majjan wal battalin, yaitu menjadikan orang-orang yang fasik, orang-orang gila, orang-orang pengangguran. Artinya pengangguran di sini yang memang dia tidak mau melakukan perbuatan yang bermanfaat, menyibukkan dirinya di dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi banyak melakukan dosa. Orang-orang yang seperti ini tinggalkan. Tapi ketika kita berteman dengan mereka, orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, yang melalaikan dirinya daripada melakukan kebaikan, maka ketika kita berteman dengan mereka, maka ini adalah perbuatan yang dapat menjadikan marwah kita menjadi rusak, hina, dan mencela, dapat menjadikan ilmu kita tercela, yang harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian juga musara'atil ahdath wasigor, perbuatan yang harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu juga adalah berdebat dengan orang-orang yang masih kecil. Ini orang dewasa, sering berdebat dengan yang masih muda, ya berdebat, dia sudah dewasa, tapi dia berdebat, bertikai, apa namanya, jidal, ya, dengan anak kecil. Lagian ngapain juga orang dewasa berantem sama anak kecil? Berarti orang dewasanya belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Ya, makanya ini termaksud daripada yang dapat menjadikan kepribadian seorang menjadi pribadi yang rendah, yang tidak mendapatkan kemuliaan karena melakukan perbuatan tersebut, yaitu berdebat dan bertikai dengan anak kecil. Kemudian ya, maka inilah diantara beberapa contoh ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam bab yang ke-11 ini, yaitu adalah berupaya menjaga sesuatu yang dapat menjadikan ilmu kita cacat dan menjadikan marwah kita itu menjadi rusak dan tidak mendapatkan kemuliaan. Maka kita tinggalkan beberapa contoh-contoh yang telah dikutip oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam bab yang ke-11 ini. Tafadhal bab yang ke-12. Al-Maqidus Tsaniya Asyar. Al-Maqidus Tsaniya Asyar. Intikhabu suhbati solihati lahu. Qala Iya. Al-Ma'aqid Atsani Asyar, bab yang ke-12 dalam kitab Ta'dhimul Ilmi ini adalah bertema pandai memilih teman yang baik. Ya, teman yang soleh ataupun soleha. Ya, berteman dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang pandai manis di dalam berucap, pandai manis di dalam berkata, ya. Bukan itu yang kita lihat orang baik tersebut, atau yang sering kita mentraktir kita, ya. Jadi bukan hanya sebatas itu saja kita melihat orang ini baik, tetapi tentunya lebih luas lagi. Ya, orang baik itu adalah orang yang dianggap baik oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, tutur kata dengan baik, bersikap dengan penuh kelembutan, kemudian dia berupaya terus melakukan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam, maka itulah orang baik.
Bukan orang baik itu yang kalau masuk angin minumnya ya obat angin tersebut. Itu orang bijak ya, bukan orang baik. Nah, fadhal. Fal insanu madaniyun bit tab'i wattikhadhu zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi fayahtaju talibul ilmi ila muasyarati ghairihi minat tullab litu'inahu hadhil muasyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi wazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawailin nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Di sini Syekh Hafizallah taala memberikan penjelasan kepada kita, manusia itu adalah makhluk sosial yang dia juga bergantung kepada yang lainnya. Ya, madaniyun bitabai. Dia adalah makhluk sosial yang saling bergantung kepada yang lainnya, membutuhkan yang lainnya. Manusia membutuhkan bantuan juga daripada manusia. Dan memilih teman ini adalah hal darurat, hal yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika penuntut ilmu ingin juga meraih kemuliaan ilmu dan meraih banyaknya kebaikan daripada ilmu, dia harus pandai di dalam memilih siapa yang akan dijadikan sebagai temannya. Wa zamalatu fil ilmi in salimat minal gawail nafi'atun. Pertemanan di dalam mencari ilmu apabila selamat dari perkara pertemanan tersebut akan memberikan manfaat fil wusul ilal maksud, di dalam menyampaikan kita, di dalam menghantarkan kita kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ketika persahabatan kita di dalam mencari ilmu dari hal buruk, maka persahabatan tersebut memberikan manfaat untuk menyampaikan kita ke tujuan yang kita. Jika kita ingin meraih ilmu yang bermanfaat dengan cara yang baik, perhatikan siapa yang kita jadikan sebagai teman di dalam pertemanan kita. Naam. Wala yahsunu biqasidil ula ila intikhabu suhbatin solihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Iya. Qala Inna lil khalili fi khalilihi atharan. Sesungguhnya dia pasti memberikan pengaruh. Semangat dan tidak semangatnya kita di dalam mencari ilmu, mudah atau tidak mudahnya kita di dalam mencari ilmu, itu juga tergantung daripada teman kita. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dari Ibnu Bashar, haddatsana Abu Amir, Abu Dawud, mereka berkata, haddatsana Zuhair bin Muhammad, haddatsani Musa ibn Mirdan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung daripada temannya. Kualitas agama seseorang itu tergantung dari salah seorang dari kalian, siapa yang kalian jadikan sebagai teman akrab di dalam persahabatan. Yaqulu Raghib al-Asfahani, berkata Raghib al-Asfahani, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bi maqalihi wa fa'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Ya. Buruknya orang yang kita jadikan sebagai teman itu bukan hanya dilihat daripada perkataan dan perbuatannya, bal bin nadhari ilaihi. Bahkan dengan kita melihat dia saja, bin nadhari ilaihi, ini bisa kita mengetahui, ya, tanpa kita melihat perbuatan, tanpa kita melihat perkataan, hanya kita melihat gerak-gerik, ya, apa namanya, gerak-geriknya, itu bisa kita memberikan apakah teman tersebut memberikan manfaat atau tidak. Ya. Silahkan membaca selanjutnya yang ada dari perkataan Ibnu Mas'ud.
Dapat, Tarik? Nah, Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ar-rajul biman yusahib. Lihatlah seseorang itu dengan siapa yang dia jadikan sebagai temannya. Jadi kita pun bisa melihat orang itu kepribadiannya, bagaimana pribadinya, kita lihat dari siapa yang dia jadikan sebagai teman baiknya. Fa innama yusahibur rajul man huwa mithluhu. Karena seseorang itu bisa menyerupai sesuai dengan siapa yang dia jadikan sebagai teman. Kalau temannya baik, maka dia akan menyerupai kebaikan temannya tersebut. Tapi kalau teman ya dia itu adalah teman yang buruk, pribadi dia buruk, perkataan dan sikap yang sering dia lakukan adalah yang buruk, maka orang tersebut pun tidak akan jauh daripada menyerupai temannya tersebut. Nah, ini perkataan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata Ibnu Mani' di dalam Irsyadut Tullab, dia memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Ibnu Mani' rahimahullah taala di dalam kitabnya Irsyadut Tullab memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Ini nasihat untuk kita semua, untuk ana, untuk antum dan antuna, untuk jamaah teman-teman sekalian yang saat ini berstatus sebagai para penuntut ilmu, maka nasihat ini diberikan oleh Ibnu Mani'. Apa perkataan beliau rahimahullah taala? Min mukhalatati as-sufaha wa ahlil majun. Ya. Wal wiqaha wa sayyi sum'ah wal aghbiya wal bulda. Hendaknya kita betul-betul menjauhkan diri kita daripada bermuamalah dengan orang-orang yang jahil, as-sufaha. Sufaha itu adalah juhala, orang-orang yang betul-betul tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dan juga tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Begitu juga tinggalkan orang-orang yang gila, artinya orang-orang yang tidak waras. Kemudian orang-orang yang suka mendengarkan hal-hal yang buruk, orang-orang yang memiliki kepribadian yang buruk, maka tinggalkanlah mereka. Kenapa? Fa inna mukhalatatahum sababul hirman wasyaqawatul insan. Karena sesungguhnya dengan kita terus duduk bersama mereka, ini menjadi sebab di mana kita terhalang daripada meraih kemuliaan ilmu dan juga akan menjadi sebab kita mendapatkan kecelakaan, ya mendapatkan musibah. Di antara musibahnya yaitu adalah kita akan jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Sufyan ibn Uyainah pernah berkata dengan perkataan yang sangat indah, inni la ahrimu julasai al-hadis al-gharib li mawdi'in rajulin wahidin taqilin. Ya, aku betul-betul melarang orang-orang yang duduk bersama aku mengucapkan perkataan-perkataan yang aneh. Ya. Maka dia melarang orang itu, ada yang duduk bersama mereka dengan beliau mengucapkan perkataan-perkataan yang aneh, perkataan yang tidak bermanfaat. Ya. Faqad yuhram al-muta'allim al-ilm li ajli sahibihi. Seseorang seorang penuntut ilmu bisa jadi terhalang daripada meraih kemuliaan dan pemahaman ilmu diakibatkan temannya tersebut. Fahdar hadha sinf. Maka jauhkanlah sifat seperti ini, yaitu berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bisa jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Ya. Wa intazayyana bizihil ilmi, sekalipun mereka mengatakan mereka itu berhias dengan ilmu, fa innahu yubsiduka min haitsu la tuhis, karena sesungguhnya teman seperti itu dapat merusak kita sekali min haitsu la tuhis, dari arah yang kita tidak merasakannya, yang kita tidak sadari ataupun juga mengetahuinya. Maka teman-teman, sekalipun dia kadang-kadang ada teman kita penuntut ilmu, tapi dia suka menghabiskan waktunya juga untuk main game. Dia hadir majelis ilmu, tapi kadang-kadang dia juga melakukan perbuatan yang sia-sia lagi tidak bermanfaat. Bahkan juga terkadang melalaikan hal-hal yang wajib seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, ya, seperti hadir majelis ilmu, dia hanya hadir sebentar, atau mungkin dia datang terakhir, dia datang terlambat, maka ini termaksud daripada sekalipun dia masuk dalam kategori penuntut
dia tidak memperhatikan kedisiplinan, bagaimana cara memuliakan marwah dirinya sendiri, maka teman seperti ini alangkah baiknya juga kita tinggalkan demi menjaga kemuliaan ilmu dan demi menjaga kemuliaan daripada marwah diri kita pribadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka ini adalah bagian yang ke-12, yaitu pandai-pandailah kita menyeleksi dan memilih siapa teman yang akan kita jadikan sebagai teman akrab, teman baik kita di dalam muamalah. Al-Ma'qid as-Salits Asyara. Ya, poin yang terakhir, yang ke-13. Tafadhol. Al-Maqidu Tsalitsa Asyar. Badlul juhdi fi takhaffudil ilmi wal mudzakarati bihi wa su'ali anhu. Ya. Al-Ma'qid as-Salits Asyar, poin yang ke-13 ini bertemakan badlul juhdi, berupaya sungguh-sungguh mengeluarkan kesungguhan kita, al-juhud, ya, kesungguhan kita fi tahaffuzil ilmi, di dalam menjaga ilmu, wal mudzakarah bihi, dan terus mengulang ilmu, mudzakarah, murajaah. Kalau bahasa kita yang sering kita ucapkan mudzakarah itu adalah murajaah. Mudzakarah, terus upaya untuk mengulang-ulang ilmu untuk bisa mengingat ilmu. Wassu'al anhu, dan juga berupaya bertanya tentang ilmu ketika kita tidak memahami dengan baik ilmu yang sedang kita pelajari. Maka poin yang ke-13 ini membahas tentang apa? Upaya kita maksimal, total untuk bersungguh-sungguh di dalam menjaga ilmu, di dalam mengulang ilmu, dan juga bertanya tentang ilmu. Naam. Italaqihi anis suyukhi la yanfa'u bila hifdzin lahu wa Ya, mudzakarati iya, bihi. catatan yang penting juga untuk para penuntut ilmu. Sekalipun saat ini kita belajar secara langsung dengan guru kita, tetapi ini tidak akan memberikan manfaat dengan sempurna bila hifzin lahu, jika ilmu tersebut tidak ada upaya kita menghafalnya. Tidak ada upaya untuk menjaganya. Ilmu ini harus diupayakan untuk kita jaga. Bagaimana cara menjaga ilmu? Menghafal. Ya, maka ini pelajaran atau nasihat yang sangat baik yang disampaikan oleh penulis. Diupayakan ketika kita mempelajari ilmu dari guru, pelajarilah dan juga cara menghafalkan anhu, dan bertanya ketika kita mengulang, ketika kita menghafal, fahaula tuhaqqiqu fi qalbi talikin, ya, fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Maka inilah betul-betul para penuntut ilmu dari bihi, dengan kita betul-betul menghafal, mengulang, bertanya, maka ini adalah upaya yang sempurna untuk bisa memperhatikan dan menyibukkan diri dengan ilmu. Fal hifzu khulwatun bin nafsi. Menghafal itu adalah khulwah, ya, khulwah bin nafsi. Kita sedang khulwat, ya, dengan jiwa kita. Orang nggak mungkin bisa menghafal jika dia berada di dalam keramaian. Orang nggak mungkin yang sia-sia. Maka dia pasti harus fokus. Ya, dengan fokusnya ini disebutkan apa? Berkhulwat. Jiwanya dengan apa? Hafalannya. Wal mudzakarah julusun ilal qarin. Dan saling mengingat. Ya, mengingat pelajaran itu adalah upaya sendiri, tetapi diupayakan ada teman kita yang mendampingi kita. Maka ini kembali kepada poin yang sebelumnya, pandai-pandailah kita memilih teman yang baik, yang itu bisa menjadi perantara atau faktor yang mendukung untuk kita bisa meraih ilmu dengan baik, yaitu mencari teman yang baik. Maka ketika kita ingin muzakarah, murojaah pelajaran, cari teman, jangan sendiri. Cari teman, minta mereka memperhatikan hafalan kita, mendengarkan hafalan kita, kemudian mengkoreksi catatan daripada pelajaran yang sudah kita catat di dalam buku tulis. Wasu'al, dan bertanya, iqbalun alal alim. Ini adalah upaya untuk menghadap kepada orang yang berilmu. Ya, as-su'al iqbalun alal alim. Ketika kita bertanya,
maka ini adalah upaya untuk menghadap kepada orang-orang yang berilmu. Naam. Silakan dibaca perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang ada di bawahnya lagi. Nah, Abdul Ubaidah Al-Husain. Wasami'tu Was wa wasami'tu Syekhana Ibnat Utsaimin yaqulu hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na biha hafizna aktsarum min intifa'ina bima qara'na. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita sangat mengetahui bagaimana keilmuan dan kefakihan beliau di dalam ilmu agama. Tetapi beliau memberikan kalimat yang luar biasa kepada kita para penuntut ilmu. Hafidna qalila. Kami menghafal ini hanya sedikit, kata beliau. Dan kami kebanyakan membaca. Tetapi yang memberikan banyaknya manfaat itu adalah dari apa yang kami hafal. Padahal yang dihafal itu hanya sedikit, tetapi yang memberikan manfaat untuk para penuntut ilmu, yaitu adalah dari apa yang dihafalkan. Bima qara'na, dari apa yang kami baca. Jadi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan testimoni beliau di dalam sirah mencari ilmu, ya, perjalanan beliau di dalam mencari ilmu. Beliau katakan apa? Dahulu kami yang namanya menghafal ini hanya sedikit, tetapi membacanya banyak. Namun yang memberikan banyaknya manfaat bagi kami di dalam pemahaman, di dalam pengamalan, di dalam menyampaikan ilmu, khususnya di dalam menyampaikan ilmu, itu adalah dari apa yang kami hafal. Coba kalau nggak hafal, gimana cara menyampaikan ilmu? Kalau biru, ternyata maka dari sini kita mendapatkan pelajaran ilmu itu harus dihafalkan, bukan hanya sekedar dipelajari dengan membaca, dipelajari dengan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga harus bil hifzi, ya, bit tahaffuz, yaitu dengan menghafal. Naam. Laisa bi'ilmi ma hawal qimat ru mal ilmu illa ma jawahu sadru Ma'awahu. ma hawahu sadru Iya. wal mutalammisu lil ilmi la yastaghni anil hifzi wa la yajmulu bihi an yukhli nafsahu minhu wa idza qadira ala ma kana yasna'u ibnu furati falyakhud bih faqad kana la yatruku kulla yaumin idza asbaha an yahfadhu syai'an wa in qala wa man Iya, kita aqalla. lihat Ibnul Furad atau Ibnul Firad, ya, rahimahullah taala, ini adalah orang yang apabila masuk di waktu pagi hari selalu berupaya menghafal ilmu. Nah, kalau bisa ini penuntut ilmu demikian. Di pagi hari atau mungkin di siang, sore atau di malam hari ada target, ada manajemen waktu yang dia luangkan untuk menggunakan waktu tersebut menghafal ilmu. Wa in qalla, sekalipun ilmu tersebut qalil, wa in kana qalilan, sekalipun ilmu tersebut sedikit, tidak banyak yang dihafalkan, setidaknya ada ilmu yang diupayakan untuk menghafalkannya. Sekalipun itu menggunakan bahasa Indonesia tidak mengapa. Yang penting kita mengetahui susunan kalimat tersebut, ya, dengan baik dan benar kita upayakan. Karena dengan menghafal ini akan memberikan manfaat kepada pengamalan kita. Dengan menghafal ini akan memberikan manfaat di dalam kegiatan dakwah kita, di dalam menyampaikan nasihat. Kalau kita hafal enak, lancar. Tapi kalau tidak hafal, ya akhirnya kita cari-cari buku dulu untuk buka, pengen memberikan nasihat. Ya kalau buku itu ketemu, kalau ternyata buku tersebut tak ketemu, hilang, gimana kita bisa menyampaikan nasihat? Begitupun juga kita ingin menyampaikan catatan yang ada di HP kita. Nah kalau ternyata HP kita habis baterainya, terus bagaimana kita bisa memberikan faedah dari catatan tersebut kepada orang lain? Maka sampaikan faedah dari apa yang kita hafalkan. Menghafal adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilepaskan daripada
proses di dalam mencari ilmu. Nah, Wa man perkataan aqal atau bacakan riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis dua paragraf selanjutnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana. Silahkan. apa Ustaz? Qala Bukhari ya Ustaz. Iya, na'am. Qala Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarna Malik an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibihil Qur'ani kamathali sahibihil ibil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Baik. Waqad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Kita lihat, Al-Qur'an ini ilmu yang paling mudah. Aisarul ulum. Wa dzakir afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kemudian walaqad yassarna al-Qur'an dari dzikri fahal mim mudzakir. Al-Qur'an ini disebutkan oleh Allah adalah sesuatu yang mudah untuk kita ambil pelajaran. Ya, yang dimaksud mudah untuk mengambil pelajaran di sini dari segi pemahaman mudah, dari segi penghafalan juga mudah, dan juga dari segi pengamalan insya Allah pun juga mudah. Yang membuat kita itu menjadi sulit dan berat karena mengikuti hawa nafsu, ya, karena pesimis, karena kita membawa jiwa ini kepada perkara yang negatif. Menghafal Quran, ya belum apa-apa udah ngelihatin jumlah halamannya, belum apa-apa udah menghitung jumlah ayat yang akan dihafal. Yang demikian menjadikan jiwa kita itu menjadi berat, yang membuat diri kita itu selalu berpikir kepada yang negatif. Aduh, kayaknya nggak kuat nih ngapalnya, kayaknya nggak bakal selesai. Mulailah terlebih dahulu, ya. Nanti di dalam perjalanan baru kita bisa mengetahui kemampuan diri kita. Ini belum mulai, tapi di awal sudah memberikan penilaian. Padahal belum tentu penilaian di awal itu seperti itulah yang akan kita dapatkan di dalam proses mencari ilmu. Maka mulailah terlebih dahulu menghafal. Lebih-lebih menghafal Al-Quran. Penuntut ilmu tidak diperbolehkan lepas hafalannya daripada Al-Quran. Jangan hanya trikul, ya, jangan hanya trikul, apalagi teriyaki, ya, trikul, teriyaki, tri-tri yang lainnya. Jangan hanya sekedar surat itu saja. Penuntut ilmu harus menghafalkan Al-Quran, sehingga ini menjadi nasihat bagi kita, bukan hanya menghafal tetapi mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Ini pengen berdakwah tapi bacaan Al-Qurannya belepotan, pengen menyampaikan ilmu, menyampaikan hak, tetapi cara membaca ayat Al-Quran pun juga tidak baik, tidak sesuai dengan makhrujul huruf dan sifat-sifatnya. Maka pelajari Al-Quran, cara membacanya, pelajari Al-Quran, makna ayatnya, pelajari Al-Quran, hafalan ayat-ayatnya, ya, kandungan-kandungan hikmah yang ada dari setiap ayat yang kita baca dan kita hafalkan, pelajari semuanya, kemudian amalkan. Kita lihat ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang paling mudah, tetapi terus disuruh untuk menghafal, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memiliki hafalan, para penghafal Al-Qur'an itu sama layaknya pemilik unta. Ya. Kama tadi sahibul ibal al-mu'allaqah, pemilik unta yang untanya sedang diikat. In ahada 'alaiha, kalau pemilik unta ini terus memperhatikan, mencek untanya apakah masih terikat atau tidak, amsakaha, maka unta tersebut akan aman. Ya gimana nggak aman? Selalu dicek, ini untanya masih benar nggak ikatannya. Dicek terus. Kalau mulai longgar, dikencangin lagi. Mulai longgar, kayaknya mau lepas, dikencangin lagi. Sehingga
unta ini yang terikat nggak bisa kabur. Maka demikianlah pula hafalan Al-Quran kita. Kalau terus kita lihat, kita cek, gimana cara mencek dan melihat hafalan kita? Yaitu dengan murojaah, dengan mudzakarah, dengan mengulang, saling menyetor kepada teman kita, amsakaha, maka itu adalah upaya untuk menjaga hafalan. Wa in atlaqaha zahabat, ya, apabila kita nggak ada cek, nggak ada memperhatikan ikatan unta tadi, lambat laun kan unta itu kalau yang terikat, kalau dia banyak gerak ke sana kemari, ya para penuntut ilmu kan juga kita bergerak kemana-mana. Kadang-kadang ke pasar, ke mall, kadang-kadang kita ke pom bensin, kadang-kadang kita ke jalan, dan segala macam melewati tempat-tempat yang itu bisa lambat laun menjadikan hafalan kita longgar, mulai terlepas, mulai kabur. Maka perhatikanlah, ceklah, ya, jagalah hafalan kita dengan cara terus murojaah, mudzakarah. Layaknya kita memiliki unta yang sedang mengikat unta kita. Kalau kita nggak perhatikan dan tidak kita cek unta kita yang terikat ini, lama-lama kan kalau dia banyak bergerak akan menjadikan ikatannya tersebut menjadi longgar, dia lepas dan akhirnya dia kabur. Kenapa dibilang unta? Karena orang Arab itu menganggap hewan yang paling mahal, hewan yang paling banyak manfaatnya itu adalah unta. Begitu juga dengan penuntut ilmu, harusnya dia menjadikan ilmu ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang akan memberikan dia manfaat yang luar biasa di dunia, begitu juga nanti di akhirat kelak. Maka jagalah ilmu ini. Dan di antara sumber ilmu yaitu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang spesial dan faidah daripada Al-Quran, maka jagalah Al-Quran. Nah, Zuhri silakan. Warawahu Muslimun min hadithi Malik bihi nahwahu. Qala Ibnu Abdil Barri fi kitabihi Tamhid Zuhri. Wakana Zuhri wa kana Wakana Zuhri Zuhri yaqul wa kana Zuhri yaqulu innama yudhibul ilma nisyanu wa tarkul mudzakarah. yang menjadikan ilmu itu pergi, hilang dari benak dan hati kita, anisyan, itu lupa. Anisyan, ya, lupa. Kenapa orang itu lupa? Ya karena dia nggak ada upaya untuk menghafal, hanya sekadar bermodal bacaan, ya, kemudian dia tidak menghafal. Watarkul mudzakarah, dan yang menjadikan juga ilmu ini bakal pergi adalah watarkul mudzakarah, meningkatkan upaya untuk murojaah, mengulang-ulang kembali hafalannya. Nah, maka harus kita berupaya untuk menghafal dan harus kita untuk mengulang-ulang hafalan. Ini adalah upaya untuk menjaga ilmu sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Nah, wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Qala Zuhri innama hadzal ilmu khazain wa taftatihuhal mas'alah. Wa iya, husnul berkata lagi Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ilmu ini layaknya harta simpanan. Dan harta simpanan itu bisa kita buka dengan cara terus bertanya. Ya, ilmu ini layaknya harta simpanan. Dan harta simpanan yang tersembunyi ini bisa kita buka, caranya adalah dengan bertanya. Ilmu ini sesuatu yang tersimpan pemahamannya. Dan kita bisa memahami ilmu dengan baik dan benar dengan bertanya. Dengan bertanya. Maka bukalah ya harta simpanan yang mulia ini dengan terus bertanya kepada guru di dalam perkara yang betul-betul kita tidak memahaminya, dan bertanyalah dengan hal-hal yang betul-betul bermanfaat untuk kita. Jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, apalagi yang tidak berkaitan tentang masalah ilmu, yang berkaitan tentang politik lah dan segala macam. Iya, siapa yang akan kita pilih dan seterusnya. Kalau itu bukan berkaitan tentang ilmu, maka jangan dibahas di dalam majelis ilmu. Silakan dibahas di luar daripada majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang penuh kemuliaan, maka yang dibahas harusnya adalah perkara-perkara yang betul-betul mulia, perkara yang betul-betul memberikan manfaat, khususnya manfaat di dalam ibadah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Adapun di perkara dunia, jika kita ingin bahas, maka itu tidak berada di dalam majelis ilmu. Nah, Wa wa husnul mas'alati nisful ilmi wa su'alatus musannafah kamasa ili Ahmad al-Marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaatis su'al wa qillatul iqbali alal alimi bisu'ali idza warada ala balad takshifu mabalagul ilmi fihi fahada Sufyan ats-Tsauri yaqdumu asqalani fayamkuthu salasan la yas'aluhu insanun an syai' fayaqulu liruwaddi ni ajarrahi ahadi ashabi aktsar li akhruj min hadzal balad hadza baladun yamutu fihi ilmu faman laqiya syaikhan falyaqtanim liqa'ahu bisu'ali amma yashkilu alaihi wa yahtaju ilahi la su'ala muta'annitin mumtahin wa hadzal wa hadhil ma'ani salah satu lil ilmi bimanzilatil gorsi lisyajari wasaqihi watan miyatihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatah fal hifdzu gorsul ilmi wal mudzakaratu saqiyuh wa su'alu anhu tanmiyatuhu. ya, hadil ma'ani ats-tsalatsa lil ilmi. Ini silakan dicatat oleh rekan-rekan sekalian para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada 3 bentuk proses di dalam mencari ilmu. Diumpamakan seperti menanam, menyirami, dan mengembangkan pohon. Jadi ketika kita menanam pohon ingin meraih hasil yang baik dari sebuah tanaman, kita akan melewati 3 proses. Pertama, menanam. Kemudian yang kedua, menyirami tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga perkembangan tanaman tersebut. Ya, di antaranya kita kasih anti hama, kita siram. Kemudian kalau ternyata dia tumbuhnya miring, kita kasih penyangga, penguat. Kita menjaga pengembangan daripada tanaman tersebut sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi pohon yang indah, tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang bersih, yang sehat, yang jauh daripada hama. Maka demikian pula menghafal. Menghafal itu ada 3 prosesnya. Layaknya kita ingin mendapatkan hasil daripada hasil buah yang indah, yang manis daripada satu pohon, yaitu melewati 3 proses. Maka dalam mencari ilmu pun melewati 3 proses. Pertama, menghafal. Ini adalah upaya menanam ilmu. Menanam ilmu adalah dengan cara menghafal. Kemudian menyirami ilmu bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan mengulangi, murojaah dan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Kita murojaah. Zakaroh, mengulang-ulang hafalan. Ini adalah upaya subur dengan kita menjadikan ilmu kita subur karena ini adalah upaya kita menyirami tanaman tersebut. Kemudian bagaimana cara kita agar bisa mengembangkan ilmu ini menjadi baik? Yaitu adalah dengan terus bertanya kepada guru kita tentang masalah yang tidak kita pahami. Maka bertanya adalah upaya untuk mengembangkan ilmu dengan baik dan indah. Layaknya pohon, ya layaknya pohon, dia butuh penyiram hama, dia butuh penyangga tiang-tiang agar dia kuat, dia lurus, dan seterusnya. Maka di antara upaya agar menjadikan ilmu kita ini kokoh dan berkembang dengan baik, yaitu adalah terus bertanya kepada guru kita. Maka dari sini kita mendapatkan 3 proses yang baik di dalam mencari ilmu. Pertama adalah dengan menghafal, kemudian yang kedua
murajaah dengan mengulang-ulang hafalan dan berdiskusi. Kemudian yang ketiga adalah dengan berupaya untuk bertanya. Ya, sebagaimana perkataan Mujahid dikutip oleh Ibnu Katsir bahwasanya ada dua golongan yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah mustahil, orang yang malu, yang enggan untuk bertanya kepada gurunya. Ini adalah orang atau golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan ilmu dengan baik dan benar. Maka lakukanlah, wahai para penuntut ilmu, 3 proses di dalam meraih ilmu yang baik. Itu adalah dengan menghafal, kemudian yang kedua murojaah dengan mengulang dan diskusi, kemudian yang ketiga adalah dengan as-su'al anhu, yaitu bertanya tentang ilmu tersebut. Demikian poin yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini mungkin karena waktu sudah selesai, sudah lewat, maka kita tidak buka sesi tanya jawab. Silahkan ikhwatul iman jika pengen mencoba mempraktekkan ilmu kita, yaitu menghafal, kemudian murojaah, kemudian bertanya, maka yang pertama dan kedua bisa kita lakukan setelah penutupan daripada majelis ini. Adapun yang ketiga, bertanya. Kalau memang ternyata ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, insya Allah kita akan masuk ke pertemuan yang selanjutnya yang akan datang. Insya Allah. Karena memang waktu kita terbatas, hanya 1 jam saja. Maka semoga dengan sedikitnya waktu yang sudah kita gunakan, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dalam pemuliaan ilmu. Semoga kita senantiasa diberkahi waktu kita, ilmu kita, dan kehidupan kita. Semoga ibadah kita selalu berada di atas ilmu, selalu berada di dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga ibadah kita semuanya diterima, dosa kita diampuni, doa kita diijabah, dan diwafatkan dalam keadaan yang baik, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh nanti di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Ya, langsung tutup aja, Husnul. Apa masih di mute? Astagfirullah. Ya, syukran jazakallah khair teman-teman ikhwan dan akhwat yang telah hadir. Semoga bermanfaat, ilmunya bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Barakallahu fikum.